Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Setiap hari kita terancam. Berbagai kemungkinan untuk dihantam oleh penyakit, kesusahan dan penderitaan yang besar adalah nyata. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini COVID-19 yang menjadi musuh dan ancaman bagi Indonesia, terutama dari sisi kesehatan dan ekonomi. Namun, ancaman yang sedang datang adalah climate change ataupun perubahan suhu alam. Peningkatan suhu bumi saat ini sudah mulai terasa. Kebakaran hutan hingga banjir bisa melanda kota-kota di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, Alkitab menceritakan bahwa selama 40 tahun umat Tuhan ketika itu, yaitu Israel, hidup di padang belantara. Mereka telah meninggalkan ratusan tahun penjajahan Mesir. Tetapi kemudian mereka harus hidup selama 40 tahun di tengah-tengah panasnya, tandusnya, liarnya, dan ganasnya gurun. Kelaparan, kehausan, kepanasan, kedinginan, dan berbagai penyakit, serangan binatang gurun, bahkan serangan musuh, siap menghancurkan hidup mereka setiap hari. Bagaimana mereka dapat hidup dengan tenang, hidup tanpa gelisah di padang gurun? Jawabnya, setiap hari mereka hidup di dalam keajaiban. Nehemia 9 ayat 12 katakan, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Saudara, pimpinan Tuhanlah yang menjamin umatnya untuk hidup di tengah-tengah ganasnya gurun dan juga ganasnya kehidupan. Soal makanan di gurun sangatlah menarik. Setiap hari Tuhan menurunkan makanan dari surga. Mana yang disebut roti dari surga, jagung surga, makanan malaikat ataupun daging rohani. Perlu kita perhatikan. Diceritakan di dalam kitab Keluaran 16 bahwa pada setiap hari ketujuh telah terjadi 3 mujizat Sabat. Yang pertama, pada setiap hari Jumat mana turun 2 kali lipat. Yang kedua, pada setiap hari Sabat tidak ada mana yang turun. Yang ketiga, pada hari-hari lainnya jika orang Israel mengumpulkan lebih banyak daripada yang mereka butuhkan dalam satu hari, maka mana itu akan busuk. Sementara pada hari Jumat, mana yang disimpan untuk dimakan pada hari Sabat tidak akan busuk. Artinya saudara, setiap hari Tuhan pasti menyediakan kebutuhan bagi umatnya secukupnya. Tetapi kekudusan Sabat tidak boleh diabaikan. Sabat tidak boleh tercemar oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Justru jaminan perlindungan dan kepastian berkat Tuhan dikukuhkan oleh kesetiaan umatnya di dalam perbaktian Sabat. Saudara, Anda takut terhadap berbagai ancaman kehidupan? Tenanglah, jangan takut. Tuhan siap berjalan bersama Anda selalu. Tuhan siap melakukan mujizat-mujizatnya setiap hari. Setelah 40 tahun Israel berjalan di padang gurun, generasi baru datang. Ulangan 5 mencatat bahwa Musa kembali menegaskan pentingnya hukum Tuhan bagi generasi baru. Artinya saudara, di berbagai keadaan, bahkan yang baru sekalipun, dan dari zaman ke zaman, umat Tuhan patutlah konsisten setia memelihara hukum juga Sabat Tuhan. Karena di dalamnya, di dalam ikatan kokoh dengan Tuhan saja, kita akan hidup aman dan nyaman dari hari ke hari. Itu keren.